Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil wawancara kami mengenai perusahaan jasa. Perkenalkan, saya Fabiola Fidelana Babar, nomor absen 10. Saya Jonathan Taritonang, nomor absen 16. Saya Agatha Gisela Sibarani, nomor absen 1. Selamat menyaksikan. Bang, permisi, mau nanya, pengertian perusahaan jasa itu apa ya? Oke, saya akan menerangkan pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang memberikan layanan dan pelayanan kepada individu, kelompok, dan organisasi yang dapat berupa kesehatan, informasi, pendidikan, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Contohnya tukang jahit sepatu yang memberikan jasa memperbaiki sepatu. Nah, tadi kan kita sudah tahu itu apa pengertian perusahaan jasa. Sekarang kita akan menyusun persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan dengan metode SAEMKM. Halo kakak permisi, boleh nanya apa itu pengertian SAEMKM? SAEMKM adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Untuk memperdalam pemahaman kita dari materi persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan, mari kita simak contoh pembahasan soal tukang jahit sepatu Pak Jerry. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba mendalami materi persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan dengan metode SAEMKM dari contoh soal analisis yang telah kami kerjakan berikut. Dengan informasi perusahaan, gambaran umumnya, nama perusahaan tukang jahit sepatu Pak Jerry, alamat Jalan Pembangunan nomor 105, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Tukang jahit sepatu Pak Jerry ini adalah usaha jasa perseorangan yang sudah bergerak sekitar 7 tahun dengan modal awal sekali senilai 2 juta rupiah. Kita masuk transaksi. Pada bulan September 2025, kelompok kami telah melakukan wawancara dengan Bapak Jerry sebagai pemilik usaha sepatu jahit di Jalan Pembangunan nomor 105. Adapun hasil yang kami peroleh tersebut dengan kode akun 111 nama kas jumlah Rp600.000, kode akun 113 nama akun piutang jumlah Rp450.000, kode akun 114 perlengkapan dengan jumlah Rp75.000, kode akun 128 dengan nama akun peralatan dengan jumlah Rp100.000, kode akun 211 dengan nama akun utang dengan jumlah Rp0, kode akun 311 nama akun modal Tuan Jerry dengan jumlah Rp1.225.000, di mana ini yang diketahui pada bulan sebelumnya, lebih tepatnya pada bulan Juli, yang akan kita pindahkan menjadi modal awal untuk bulan Agustus. Untuk transaksi yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2025. 1 Agustus 2025 menerima pendapatan atas jasa sebesar Rp35.000. 4 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp100.000 secara tunai. 5 Agustus memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit senilai Rp30.000. Yang bisa kita ketahui bahwa itu adalah secara kredit berarti piutang usaha. 6 Agustus membeli perlengkapan sebesar Rp35.000 secara tunai dan mendapatkan piutang usaha sebesar Rp30.000. Pada 7 Agustus membayar biaya sewa gedung dengan sebesar Rp250.000 dan piutang Rp15.000. 8 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp170.000. 11 Agustus membeli peralatan sebesar Rp150.000. 11 Agustus lagi memperoleh pendapatan jasa sebesar Rp200.000. 12 Agustus memberikan jasa secara kredit senilai Rp50.000. 13 Agustus membeli perlengkapan tambahan sebesar Rp180.000. 13 Agustus menerima pendapatan tunai sebesar Rp300.000. 14 Agustus memperoleh pendapatan jasa secara tunai berjumlah Rp45.000. Pada 15 Agustus memberikan jasa secara kredit senilai Rp200.000. 16 Agustus menerima pendapatan jasa secara Rp75.000. 19 Agustus menerima pendapatan jasa secara tunai Rp65.000. 20 Agustus pemakaian perlengkapan sebesar Rp100.000 dan pendapatan sebesar Rp15.000. 21 Agustus
memperoleh pendapatan tunai sebesar Rp30.000. 22 Agustus memberikan jasa secara kredit senilai Rp500.000. 25 Agustus menerima pendapatan secara tunai Rp85.000. 26 Agustus menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang sebesar Rp225.000. 27 Agustus menerima pendapatan jasa secara tunai Rp50.000. 28 Agustus menerima pendapatan jasa secara tunai Rp30.000. 29 Agustus Pak Jerry mendapatkan gaji sebesar Rp700.000. Untuk memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk persamaan dasar akuntansi, yang pertama kita harus menulis judul. Penyelesaian persamaan dasar akuntansinya ada judul yang berupa pada baris pertama adalah nama usaha, baris kedua nama laporan yang dibuat, yaitu persamaan dasar akuntansi, dan di bawahnya ada per 31 Agustus 2025 atau tanggalnya. Itu ada kesalahan pengeditan. Kemudian jangan lupa dalam rupiah, karena jika kita mengalami kekeliruan, kita dapat mengalami kekeliruan. Kita masukkan modal awal yang sudah diketahui di awal tadi, Rp600.000, Rp450.000, Rp75.000 perlengkapan peralatan Rp100.000, modal Rp1.225.000 yang kita buat keterangannya sebagai modal awal. Pada 1 Agustus kita mendapatkan pendapatan, maka pendapatan itu masuk kepada kas dan modal senilai Rp35.000 yang kita buat keterangannya menjadi pendapatan jasa. Kemudian jangan lupa membuat jumlah dengan yang terbaru. Kemudian pada tanggal 4 Agustus kita mendapatkan pendapatan jasa atau service income sejumlah Rp100.000, itu dimasukkan pada kas dan modal. Kemudian pada tanggal 5 Agustus kita membeli peralatan. Kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp30.000. Namun kita tidak langsung menerima uangnya, alias itu masih piutang. Kemudian pada tanggal 6 Agustus kita membeli perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah sejumlah Rp35.000. Cash atau kas kita berkurang sebanyak Rp35.000. Kemudian pada tanggal 6 Agustus juga kita telah menerima piutang sebesar Rp30.000 dan modal sebesar Rp30.000 yang kita tulis sebagai pendapatan jasa. Tidak lupa teman-teman, jika dalam transaksi terdapat dua penulisan tanggal atau kata dan dalam satu tanggal, itu dalam persamaan dasar akuntansi harus dipisah. Kemudian tanggal 7 Agustus kita membayar beban sewa sebesar Rp250.000, di mana itu mengurangi kas dan modal kita. Pada 7 Agustus lagi kita mendapatkan piutang dalam bentuk pendapatan jasa sebesar Rp15.000. Kemudian pada tanggal 8 Agustus kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp170.000 dengan cash atau langsung ya. Pada tanggal 11 Agustus kita membeli peralatan dengan cash, di mana peralatan bertambah sejumlah Rp150.000 dan cash kita berkurang Rp150.000. Kemudian pada tanggal 11 Agustus kita mendapatkan pendapatan sebesar Rp200.000, di mana tabel kas dan modal bertambah Rp200.000. Kemudian tanggal 12 Agustus kita mendapat pendapatan jasa secara piutang, di mana konsumen kita atau pelanggan kita membayarnya dengan berutang sejumlah Rp50.000. Kemudian pada tanggal 13 Agustus kita membeli peralatan lagi sejumlah Rp180.000, cash kita berkurang Rp180.000. Pada tanggal 13 Agustus kita memiliki pendapatan sebesar Rp300.000. Tanggal 14 Agustus kita mendapatkan pendapatan sebesar Rp45.000. Kita tulis di cash, di kas, dan di modal. Kemudian pada tanggal 15 Agustus kita mendapatkan pendapatan dalam bentuk piutang sebesar Rp200.000. Kita tulis pada piutang dan modal.
Kemudian pada tanggal 16 Agustus kita mendapat pendapatan jasa secara cash atau secara langsung berjumlah Rp75.000, maka kita menambahkannya dalam kas dan juga modal. Kemudian pada tanggal 19 Agustus kita telah memperoleh uang sebesar Rp65.000 dalam bentuk pendapatan jasa. Kemudian pada tanggal 20 Agustus kita mengalami perlengkapan menyusut atau perlengkapan yang kita pakai itu berkurang, maka kita lakukan pengurangan dalam di dalam tabel perlengkapan, dan dalam modal juga berkurang sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 20 Agustus kita juga mendapat pendapatan jasa sebesar Rp15.000, kita tuliskan pada cash dan modal. Kemudian pada tanggal 21 Agustus kita mendapatkan uang sebesar Rp30.000 dari balas jasa secara cash. Kemudian pada tanggal 22 Agustus kita mendapatkan balas jasa dalam bentuk piutang sebesar Rp500.000. Kita taruh di akun piutang dan akun modal. Kemudian pada tanggal 25 Agustus kita menerima pendapatan jasa dalam cash bentuk langsung sebesar Rp85.000, kita letakkan pada akun kas dan akun modal. Kemudian pada tanggal 26 Agustus kita telah menerima piutang dari pelanggan kita sebesar Rp225.000. Berarti kas kita bertambah, piutang kita bertambah, karena keduanya merupakan sama-sama berada di aktiva. Kemudian pada tanggal 27 Agustus kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp50.000 secara cash, maka dituliskan pada kas dan modal. Kemudian pada tanggal 28 Agustus kita telah mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp30.000. Kemudian pada tanggal 29 Agustus kita mengambil gaji yang dituliskan sebagai beban gaji dalam keterangan, maka kas berkurang dan modal kita berkurang sebanyak Rp700.000. Kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu harta dalam bentuk aktiva. Kita jumlahkan dari kas, piutang, peralatan dan perlengkapan. Jika ditotal maka jumlahnya Rp2.200.000. Utang plus modal dalam bentuk pasiva, jika dijumlah jumlahnya menjadi Rp2.200.000. Balance? Ya, balance. Kemudian kita lanjutkan dengan penyelesaian laporan keuangan. Jika dengan metode SAEMKM seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi, terdapat 3, yaitu laporan keuangan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama kita bahas dulu laporan keuangan laba rugi. Perbedaannya pada laporan keuangan kita menuliskan untuk bulan yang berakhir pada periode itu 31 Agustus 2025. Pendapatan jasa yang kita tulis di sini itu diambil dari jumlah semua pendapatan jasa yang telah kita temukan dalam persamaan dasar akuntansi. Jika dijumlahkan, hasilnya senilai Rp2.025.000. Setelah itu, kita pindah ke beban. Beban yang kita dapatkan tadi ada beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa. Dengan total beban senilai Rp1.050.000. Kemudian ini kita kurangkan. Karena hasilnya positif, maka kita memperoleh keuntungan. Namun keuntungan ini masih keuntungan kotor atau disebut dengan keuntungan sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada pengeluaran lain dan beban lain-lain yang terdiri atas pendapatan lain, dapat berupa pendapatan berupa bunga, tidak ada atau Rp0, beban lain atau beban bunga Rp0, total pengeluaran lain dan beban lain senilai Rp0, maka kita untung senilai Rp975.000 dengan pajak Rp0, maka keuntungan bersih kita atau net profit kita senilai Rp975.000. Kemudian kita lanjut kepada yang kedua, yaitu
Laporan posisi keuangan. Penulisan judul jangan lupa ya teman-teman. Jika dalam laporan laba rugi, tadi bentuk tabelnya itu seperti bentuk sama dengan digarisi di bawah dan digarisi di atas, jangan lupa ya teman-teman. Kalau untuk laporan posisi keuangan, itu bentuk T tabelnya. Dan jangan lupa menyertakan nomor akun. Aset lancar berupa kas senilai Rp710.000, berupa piutang Rp1.050.000, perlengkapan Rp190.000, total aset lancar Rp1.950.000. Aset tetap dengan nomor 12 ada peralatan senilai Rp250.000. Total aset tetap Rp250.000. Total aset yang kita miliki senilai Rp2.200.000. Untuk kewajiban atau liability, ada kewajiban jangka pendek berupa utang Rp0. Total kewajiban jangka pendek Rp0. Kewajiban jangka panjang Rp0. Total kewajiban jangka pendek Rp0. Modal Tuan Jerry dengan pertama itu Rp1.225.000 yang kita ketahui di awal tadi. Kemudian keuntungan yang diperoleh Rp975.000, sehingga kita akan mendapatkan net profit sejumlah Rp2.200.000. Kemudian kita masuk ke tahap akhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, kita terdapat informasi umum tentang tukang jahit sepatu Jerry. Tukang jahit sepatu Jerry adalah usaha jasa penyewaan kos yang beralamat di Jalan Pembangunan. Tukang jahit sepatu Jerry adalah usaha perorangan yang bergerak di bidang layanan perbaiki sepatu, melayani pada hari Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah. Berarti pada hari Sabtu tutup ya guys, Sabtu dan Minggu. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan tukang jahit sepatu Jerry disusun dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAEMKM. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan biaya historis dan menggunakan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah atau Indonesian rupiah. Yang C. Kas dan setoran kas dicatat dalam bentuk uang tunai yang tersedia di perusahaan. Aset tetap tukang jahit berupa peralatan seperti gunting, benang, lem, dan jarum yang dipakai untuk mendukung operasional bisnis. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diakui sebagai imbalan dari pelanggan yang sudah diterima, sedangkan beban dicatat sebagai pengeluaran atau biaya tersebut terjadi. Modal merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik atau Pak Jerry. Pemilik berhak mengambil sebagian dana tersebut untuk keperluan pribadi dengan catatan bahwa pengambilannya tercatat dengan baik. 3. Sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Resiko kerusakan aset tetap diperkirakan kecil, sehingga nilai aset pada 29 Agustus 2025 diyakini tetap sama dengan nilai yang dicatat di pembukuan. B. Beban gaji tidak memiliki karyawan. C. Instrumen keuangan. Pemilik mengelompokkan aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan tata dukung sepatu jahit Jerry pada tanggal 29 Agustus 2025. Serta pengeluaran untuk membeli perlengkapan seperti kursi, payung, meja, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan penyelesaian masalah persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Bagaimana teman-teman hasil dari contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan perusahaan jasa yang kami berikan? Apakah kalian sudah paham? Dan kami juga akan memberikan kesimpulan dan juga saran-saran. Usaha sol sepatu merupakan usaha yang kecil namun sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan harga yang rendah, usaha ini juga dapat membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan perbaikan sepatu. Saran yang dapat kami berikan,
pembukuan keuangan dengan cara yang sederhana. Agar usaha sol sepatu berjalan dengan baik, kami menyarankan buat para pengusaha sederhana seperti tukang sol sepatu membuat pembukuan laporan keuangan secara sederhana agar mengetahui laba dan rugi yang didapat dalam setiap usaha yang dilakukan per bulan, per minggu, disesuaikan dengan kebutuhan agar UMKM sekitar lebih maju dan tidak terjadi pembodohan publik lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Saatnya sudah